Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Salman Al-Farisi dengan NIM 877981788, program pendidikan PGSD S1 UT Jember. Kami akan mengerjakan tugas presentasi filsafat ilmu dengan judul peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmihan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sangat penting dalam mengawasi, mengkritis, sekaligus memperkuat, memvalidasi, dan mengembangkan ilmu pendidikan. Peran ini biasanya dilihat melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Satu, mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan, yaitu kita sekarang membahas tentang ontologi. Ontologi membahas apa? Hakikat dari ilmu pendidikan itu sendiri. Yang pertama, filsafat ilmu membantu menjawab apa yang menjadi objek kajian pendidikan manusia, proses belajar, perkembangan nilai budaya dengan analisis ontologis. Ilmu pendidikan ditegaskan sebagai disiplin yang memiliki objek jelas, bukan sekadar praktek atau pengalaman biasa. Yang kedua yaitu mengawasi dan memperkuat keilmian. Membahas tentang epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan diuji kebenarannya. Filsafat ilmu mengkritis metode dalam ilmu pendidikan. Maka penelitian pendidikan menggunakan metode ilmiah. Apakah data dan teori dapat divertifikasi? Ia memastikan bahwa penelitian bersifat rasional dan sistematis, menggunakan metode yang tepat, kualitatif, kuantitatif, atau campuran, memiliki validitas serta reliabilitas. 3. Mengawasi dan memperkuat nilai-nilai. Ini membahas tentang aksiologi. Aksiologi membahas tujuan dan nilai dari ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengajukan pertanyaan penting, untuk apa pendidikan itu? Nilai apa yang harus dikembangkan? Ia mengarahkan pendidikan agar berorientasi pada nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Yang keempat yaitu fungsi kritis dan reflektif. Selain 3 aspek utama filsafat ilmu, juga fungsi kritis yang pertama yaitu mengkritis asumsi-asumsi tersembunyi dalam teori pendidikan. Yang kedua yaitu menghindarkan pendidikan dari dogmatisme bias ideologi. Yang terakhir yaitu mendorong refleksi terus-menerus terhadap praktek pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memiliki hubungan timbal balik dengan filsafat ilmu. Jika filsafat ilmu memberi dasar bagi pendidikan, maka pendidikan yang baik juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui perkembangan cara berpikir manusia, budaya ilmiah, dan kesadaran nilai. Yang pertama yaitu mendorong berpikir kritis dan reflektif. Pendidikan yang bermakna mengajak peserta didik untuk tidak sekedar menerima informasi, tetapi mempertanyakan mengapa ini benar atau bagaimana kita tahu ini valid. Sikap ini adalah inti dari filsafat ilmu yang selalu mengkaji dasar metode dan validitas pengetahuan ilmiah. Yang kedua yaitu membentuk kesadaran epistemologis dalam filsafat ilmu. Apa pembahasan tentang epistemologi? Bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibenarkan. Pendidikan yang bernilai membantu siswa memahami bahwa ilmu bukan sesuatu yang absolut, melainkan hasil proses interpretasi dan kadang perdebatan. Yang ketiga, kita akan membahas mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam perbedaan persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan karena filsafat ilmu
menyediakan kerangka berpikir yang mendalam, sistematis dan kritis untuk memahami hakikat. Yang terakhir yaitu membahas tentang contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Penerapan dalam pengembangan kurikulum, penyusunan kurikulum didasarkan pada pandangan tentang ilmu dan kebutuhan manusia. Contoh mata pelajaran tidak hanya berisi teori tetapi juga praktik dan proyek nyata. Pembelajaran IPA misalnya mengajarkan eksperimen laboratorium agar siswa memahami proses ilmiah. Pendekatan filsafat ilmu. Yang teologi menentukan objek ilmu yang dipelajari. Epistemologi menentukan metode memperoleh pengetahuan melalui observasi dan eksperimen. Aksiologi, ilmu digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan. Sekian presentasi kami. Terima kasih.